Nah, buat kalian yang ingin kuliah tapi masih bingung milih jurusan apa, pilih aja jurusan Fakultas Sains dan Teknologi. Dan buat kalian juga yang masih bingung dengan pilih periodenya, kalian pilih aja periode sistem informasi. Kuliah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok Japa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat sebagai implementasi beberapa struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Studi kasus yang kami pilih ini ada sistem manajemen bengkel kendaraan. Alasan kami memilih studi kasus ini karena dalam sebuah bengkel terdapat berbagai aktivitas yang sesuai untuk diterapkan menggunakan struktur data seperti pencatatan riwayat servis, antrian pelanggan, pengelolaan data seperempat, pencarian data seperempat, hingga pengelolaan data penjualan. Pada aplikasi ini kami mengimplementasikan 5 struktur data yaitu stack queue, linked list, binary search tree, serta algoritma sorting dan searching. Sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi, program akan meminta pengguna melakukan proses login. Di sini saya runkan terlebih dahulu. Di sini saya ketik Nusirwan. Masukkan passwordnya. Di sini gagal passwordnya. Di sini ada 2 kali percobaan lagi. Nah, di sini passwordnya gagal. Saya coba lagi. Kita masukkan nama Nusirwan. Nusirwan. Kita enter. Kita masukkan lagi. Kita masih 1 kali percobaan lagi. Kita masukkan lagi namanya. Ini masukkan Nusirwan. Kita masukkan passwordnya 87. Di sini saya akan mengulang lagi. Saya akan memasukkan nama Nusirwan. Saya masukkan nama Nusirwan dengan passwordnya benar. Passwordnya Nus123. Nah, ini dianya. Tampilan login berhasil. Apabila username dan password benar, maka program akan menampilkan tulisan login berhasil. Yang berarti pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya program menampilkan menu utama. Pada menu utama terdapat 5 pilihan ini. Ada menu pertama ada stack yang digunakan untuk mengolah riwayat servis kendaraan. Menu kedua ada queue, antrian kendaraan servis. Menu ketiga ada linked list yang digunakan untuk menyimpan data seperempat. Menu keempat ada binary search tree yang digunakan untuk melakukan pencarian seperempat berdasarkan kode. Dan menu kelima ada sorting dan searching yang digunakan untuk mengelola data penjualan seperempat. Selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasan kepada teman saya untuk mendemonstrasikan menu pertama yaitu stack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan menu pertama yaitu stack. Setelah itu ini stack merupakan struktur data yang menggunakan prinsip last in first out atau sering disebut LIFO. Artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Pada aplikasi ini stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi servis kendaraan. Saya memilih menu nomor 1 yang kemudian muncul beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah riwayat transaksi servis. Di sini saya memilih menu nomor 1, kemudian muncul beberapa pilihan menu. Yang pertama ada tambah riwayat servis. Saya memilih menu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data berupa ID servis, lalu nama pelanggan, nomor polisi, 2007 jam. lalu jenis kendaraannya, ya, lalu total biayanya. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan pesan transaksi servis ditambahkan. Artinya data berhasil disimpan di dalam stack. Selanjutnya saya menambahkan 1 data lagi. Ya, hal ini bertujuan agar kita dapat melihat bagaimana konsep stack bekerja. Kemudian saya memilih menu skip. Output yang muncul adalah transaksi yang terakhir dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa stack selalu menampilkan data yang paling baru. Selanjutnya, kita akan memilih menu pop. Ini menu pop ini digunakan untuk membatalkan transaksi terakhir. Lalu setelah itu, program menampilkan data transaksi yang dibatalkan. Kemudian data tersebut dihapus dari stack. Karena stack menggunakan konsep last in first out, maka transaksi yang terakhir dimasukkan juga menjadi transaksi pertama yang keluar. Kemudian saya memilih menu laporan servis nomor 4. Program akan menampilkan seluruh transaksi yang masih tersimpan dalam stack dimulai dari data paling atas hingga data paling akhir. Nah, jadi tadi datanya cuma 1, jadi jumlah transaksi aktifnya tidak ada atau 0.
Dengan demikian, implementasi Stack pada aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan konsep LRVO. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu Queen. Queen merupakan struktur data yang menggunakan prinsip fish in, fish out atau FIFO. Yang artinya data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Konsep ini sangat sesuai digunakan untuk sistem antrian pelanggan pada sebuah bengkel. Nah, saya memilih di sini saya akan memilih nomor 2, yang dimana penjelasannya di nomor 2 ini ada Queen antrian kendaraan servis. Oke, di sini ya, kita klik di sini. Oke, setelah saya memilih nomor 2, kemudian di sini muncul menu antrian servis kendaraan. Nah, setelah muncul ini, kalian bisa pilih tambah antrian atau Queen. Nomor 1 ya, nomor 1 nih. Ini dia, tambah antrian atau Queen, nomor 1. Oke, kalian enterkan aja, Nah, di sini kita mengisi biodatanya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan masukkan nomor antrian, nama pelanggan, nomor polisi, dan jenis kendaraannya. Oke, di sini saya akan isi biodatanya. Nomor antrian saya buat 001. Nah, nama pelanggannya saya buat Iwan. Iwan. Oke. Selanjutnya di sini nomor polisi kita buat satu-satu ya, biar gampang dihafal. Oke, selanjutnya kita buat kendaraannya Beat. Nah, oke. Jadi seperti ini. Setelah data dimasukkan, program akan menampilkan pesanan bahwa pelanggan berhasil masuk ke dalam antrian. Selanjutnya saya akan menambahkan satu pelanggan lagi. Oke, kita tambah satu pelanggan lagi. Dan namanya kalian seperti yang di awal tadi kita ketik 1. Tapi dari sini kita akan mengetik angka 1. Kita ketik nomor antriannya 00 kita buat 22 ya, tadi 122. Sorry teman-teman. 1122, nama pelanggannya kita buat Bayu. Oke. Selanjutnya nomor polisi kita buat 22 ya. Oh, ini salah. Ini kita buat nomor apanya 002. Tadi 001, ini kita buat 002. Setelah kita isi nomor polisi, kita enterkan lagi. Nah, sini kendaraan kita buat repo. Oke. Setelah kita buat repo, nah di sini oke. Oke. Selanjutnya menu pick, di sini ada menu pick. Menu pick itu digunakan untuk melihat pelanggan yang berada di urutan paling depan tanpa mengeluarkan dari antrian. Nah, output menunjukkan pelanggan yang pertama kali datang. Selanjutnya sini saya akan memilih menu Queen. Menu Dekui. Mana sih menu Dekui? Ini nomor Dekui ini ya, teman-teman, ya, nomor 2 nih. Layani kendaraan Dekui. Oke, kita ketik nomor 2. Oke. Di sini programnya akan melayani pelanggan yang berada di posisi paling depan. Oke. Data pelanggan tersebut akan dikeluarkan dari antrian. Hal ini menunjukkan bahwa Kui bekerja menggunakan konsep fish in, fish out. Oke. Ya, terakhir saya akan memilih menu laporan seluruh antrian. Oke, ini ya teman-teman ya, nomor 4. Menu laporan seluruh antrian. Kalian bisa ketik di sini 4. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu keempat, yaitu binary search tree. Binary search tree merupakan struktur data berbentuk pohon yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Pada BST, setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Nilai yang lebih kecil akan ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan nilai yang lebih besar akan ditempatkan di sebelah kanan. Pada aplikasi ini, BST digunakan mengelola data Sparipart berdasarkan kode Sparipart. Saya memilih menu nomor 4. Kemudian saya memilih tambahkan Sparipart. Masukkan kode, nama, dan jumlah stoknya. Oke. Setelah data dimasukkan, program akan menempatkan data tersebut pada posisi yang sesuai di dalam pohon berdasarkan nilai kodenya. Kemudian, saya menambahkan beberapa data lagi dengan kode yang berbeda agar struktur pohon dapat terbentuk. Selanjutnya, saya memilih menu cari Sparipart berdasarkan kode ininya saya pindahkan dulu. 1, 2, 3. Setelah itu
Program melakukan pencarian mulai dari root, kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan nilai kode yang akan dicari. Jika data ditemukan, program menampilkan informasi berupa kode sparipat, nama sparipat, dan jumlah stok tersedia. Kemudian saya mencoba menu hapus sparipat berdasarkan kodenya. Setelah itu, program akan menghapus not tersebut dan menyesuaikan kembali struktur pohon agar tetap memenuhi aturan binary search tree. Terakhir, saya memilih menu tampilkan sparipat terurut. Program menggunakan proses in-order traversal, sehingga seluruh data sparipat ditampilkan dalam urutan kode dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Hal ini membuktikan bahwa implementasi binary search tree pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan konsep yang dipelajari. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan menu terakhir. Terima kasih, saya akan menjelaskan menu kelima yaitu sorting dan sampling. Pada menu ini terdapat dua algoritma utama yang digunakan yaitu selection sort dan binary search. Selection sort digunakan untuk mengurutkan data penjualan seperipat berdasarkan total penjualan. Sedangkan binary search digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan kode transaksi dengan lebih cepat. Saya memilih menu nomor 5. Pertama adalah memilih input data penjualan seperipat. Saya memasukkan beberapa data, yaitu kode transaksi, nama seperipat, jumlah yang terjual, dan total penjualan. Dan saya memasukkan nama saya. Masukkan Program-program menjalankan algoritma selection sort dan menampilkan pesan bahwa data berhasil diurutkan berdasarkan total penjualan. Proses pengurutan ini penting agar data menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Selanjutnya saya memilih menu cari data penjualan berdasarkan kode. Kemudian saya memilih menu urutkan data penjualan. Program menjalankan algoritma selection sort dan menampilkan pesan bahwa data berhasil diurutkan berdasarkan total penjualan. Proses pengurutan ini penting agar data menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Selanjutnya saya memilih menu cari data penjualan berdasarkan kode. Salah satu kode transaksi, apabila data ditemukan, program akan menampilkan seluruh informasi transaksi tersebut. Namun apabila kode yang dimasukkan tidak ada, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Terakhir, saya memilih menu laporan dan statik penjualan. Terakhir saya memilih menu laporan dan statik penjualan. Program akan menampilkan seluruh data penjualan beserta informasi statik seperti total seluruh penjualan, rata-rata penjualan, nilai penjualan tertinggi, dan nilai penjualan terendah. Melalui menu ini, pengguna dapat melihat ringkasan data penjualan secara lebih mudah. Selanjutnya, saya akan persilakan teman saya untuk memberikan kesimpulan dari aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih dari demonstrasi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem manajemen bengkel kendaraan ini berhasil menerapkan beberapa struktur data yang telah dipelajari pada mata kuliah struktur data. Stack digunakan untuk mengelola riwayat transaksi servis dengan konsep blend in freeze out. Queue digunakan untuk mengatur antrian pelanggan menggunakan konsep freeze in freeze out. Reset list digunakan untuk menyimpan mengelola data spare part dengan operasi tambah, cari, hapus, dan tampil data. Binary search tree digunakan untuk mempercepat proses pencarian spare part berdasarkan kode sekaligus menampilkan data dalam urutan tertentu melalui proses transversal. Sedangkan pada menu terakhir, kami menerapkan algoritma selection sort untuk mengurutkan data penjualan dan binary sort. Untuk mencari data transaksi dengan lebih efisien, melalui aplikasi ini kami tidak hanya memahami teori mengenai struktur data, tetapi juga menerapkan ke dalam sebuah studi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sistem pelayanan pada sebuah bengkel kendaraan. Kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan menambahkan database sehingga data tidak hilang saat program ditutup, menambahkan fitur edit data, laporan yang lebih lengkap, serta ditampilkan antar mockup berbasis queue agar lebih mudah digunakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi struktur data
pada sistem manajemen bengkel kendaraan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu